Hai guys, balik lagi nih ke channel YouTube AutoFM TV sama Angel. Nah, kali ini Angel balik lagi buat nge-review nih. Kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit baru yang ada di AutoFM. Ini tuh mobil Toyota Fortuner 2.7G Lux TRD nih ya, tahun 2014. Sebelum Angel kasih cuplikannya, kayak biasa nih, kalian harus like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Tada, ini dia mobilnya nih guys. Gede banget ya mobilnya, emang gede. Namanya juga Toyota Fortuner ya. Ini masih model yang lama ya. Kita langsung jelasin aja nih untuk bagian depannya dulu guys. Untuk kap mesin nih, bagian mesinnya ini kayak ada lengkungan-lengkungannya gitu nih di bagian sini. Kayak bentuknya tuh kayak V gitu ya. Terus untuk grillnya dia nggak terlalu boros ya, kayak cuman segini doang, 1, 2, 3. Terus di bagian tengahnya ini ada emblem dari Toyotanya. Untuk emblem Toyotanya ini dia pakai warna list chrome gitu ya. Tapi untuk grillnya ini bukan list chrome, tapi dia warnanya black. Tapi ini juga blacknya nggak glossy ya. Bagian bawahnya lagi nih. Nah ini juga. Terus untuk ground clearance-nya ini udah pasti ini tuh jauh banget ya. Ini kan mobilnya tinggi ya. Jadi ini dijamin nggak bakalan ngegesrok. Kalaupun kalian tinggal di perumahan yang banyak jeglokan, ataupun kalian punya rumah yang garisnya agak tinggi, ini aman banget pokoknya guys. Untuk lampunya ini dia udah ada proyektornya ya. Cuman lampunya ini dia belum ada LED-LED-an dan dia masih pakai halogen biasa. Jadi warnanya itu masih oranye gitu ya guys. Bagian bawahnya ini ada fog lamp-nya. Fog lamp-nya pun masih halogen ya. Pokoknya mobil ini tuh belum LED guys. Terus di bagian sini ini ada tulisan TRD-nya ya. TRD. Bagian atas juga nih ada spionnya gitu guys. Ini di bagian sini. Tapi bagian kiri doang ya. Sekarang kita coba aja nih langsung cek untuk bagian mesinnya. Nah ini dia guys, sekarang kita bakalan ngepoin untuk bagian mesinnya. Ini kalian lihat dulu nih mesinnya, ini suaranya juga masih oke banget ya. Untuk mobil ini tuh dia kenapa suaranya kayak gini, karena ini kan bukan diesel ya, jadi suaranya kayak lebih halus gitu guys. Untuk mesin udah pasti 2700 cc-nya ya, karena tadi kan aja udah nyebutin tuh 2.7. Dan kilometer mobil ini itu masih 30 ribuan guys. Mobil 2014 tapi kilometer masih 30 ribuan, itu masih antik banget ya. Tapi mobil ini itu belum dilengkapin sama peredam nih. Di bagian atas dia belum ada peredamnya ya. Ini pokoknya mesinnya masih bagus banget. Dan kalau misalnya kalian kurang puas nih ya sama omongan kita, ntar kita ke bahasa bawah nih guys, general check up di dealer resmi di Toyota. Sekarang kita langsung ajak ke bagian samping yuk. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. Kalau tadi udah di bagian depan, sekarang kita di bagian sampingnya nih guys. Kita lihat dulu nih ya, untuk bagian samping mobil ini tuh gede banget, dan ini tuh kelihatan gagah banget ya mobilnya. Kita langsung mulai aja dulu nih dari bagian bannya ya guys. Untuk ban, nih kalian lihat bannya. Ini ukurannya udah 265 per 65 ya. Untuk ringnya dia ring 17. Terus di bannya ini di velgnya tuh ada tulisan TRD-nya. Ini di bagian sini ada TRD. Oh ya, Angel lupa nih. Ini udah ada sensornya juga ya, udah ada sensor depan, tapi dia ada di bagian sampingnya sini nih guys. Terus kita ke samping lagi. Ini spionnya, untuk spion dia udah elektrik ya, terus dia juga udah dilengkapin sama lampu sen. Kalau di bagian sini ini talang airnya gitu. Terus bagian pintunya nih, itu ada speaker TRD Sportivo-nya. Terus karena mobil ini juga lumayan besar dan tinggi ya, jadi tuh dia ada footstep-nya nih. Jadi ini mempermudah kalian buat masuk ke dalam. Nah guys, sekarang kita ke bagian belakangnya nih ya. Yang pertama nih, kita lihat dari spoilernya. Ini tuh kalau dari samping ya,
Ini tuh ada TRD-nya gitu, tulisan TRD. Terus di bagian sini juga ada tulisan TRD Sportivo. Di bagian sini ini sama nih tulisannya nih TRD gitu ya guys. Di bagian tengah dia udah high mode stop lampnya nih, udah ada high mode stop lamp ya. Ini spoilernya. Mobil ini juga udah dilengkapin sama wiper belakang. Ini wiper belakangnya. Di bagian tengahnya nih, nah ini tuh dia pakai aksen list chrome gitu ya. Nah, terus di list chrome ini biar nggak polos mungkin ya, dia ditambahin Fortuner gitu. Karena dia emblem Fortunernya tuh nggak ada di samping, jadi dia terus di tengah gini, jadi lumayan besar ya. Di bawah emblem Toyotanya. Kalau bagian kiri ini ada emblem TRD Sportivo-nya, dan bagian kanan ini emblem G-nya dia. Ini lampu belakang stop lamp-nya sama ya, dia belum LED juga. Walaupun ini Fortuner model lama, tapi masih nggak kalah keren ya guys, dan masih tetap gagah. Mobil ini juga udah dilengkapi sensor belakang dan sensor parkir. Dia juga udah ada kamera belakangnya nih, kamera mundurnya. Ada di bagian sini. Oh iya, untuk bagian atasnya nih, di bagian tengah sini nih, ini tuh ada tulisan TRD Sportivo-nya lagi. Mobil ini tuh kalau dipikir-pikir banyak banget ya tulisan TRD-nya. Terus ini juga perpaduan antara warna hitam sama putih ya. Keren sih, di bagian bawah sensornya ini. Sekarang kita langsung aja nih, kepoin untuk bagian bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Bagasinya cukup tinggi ya, jadi nggak mentok nih. Tapi untuk ukuran bagasinya ini cuma segini guys. Ini agak kecil ya, karena ini kan untuk 7-seater ya, jadi bagasinya nggak terlalu besar. Cuman kalau misalnya kalian butuh space yang lebih besar, ini bisa kalian lipat ya untuk bagian baris ketiganya. Di sini ada jaring-jaringnya juga. Jadi ini mempermudah kalian kalau bawa belanjaan gitu tapi lupa bawa tas, kayak dari supermarket lupa bawa tas. Taruh sini lebih rapi gitu guys. Di belakang nggak terlalu banyak ya, nggak ada apa-apanya. Sekarang kita coba aja nih masuk ke bagian dalamnya untuk lihat interiornya. Mobil ini juga belum ada power back dooran ya. Jadi ini masih tutup secara manual. Sekarang kita udah di bagian dalamnya nih, bakalan jelasin interiornya. Untuk kursinya nih yang pertama ya, kursinya ini dia udah pakai leather seat, ini black leather seat gitu ya. Terus di pinggir-pinggirannya ini tuh ada aksen-aksen jahitan warna putih. Tapi kursinya ini belum ada elektrik seatan ya, jadi ini masih manual. Di bagian samping nih kalian bisa atur di sini. Untuk maju mundur udah di bagian depan. Nah, terus kan banyak juga nih yang nanya kursinya tuh kayak gimana. Nah ini kursinya tuh masih bagus ya. Kan biasanya kursi driver itu paling banyak dipakai ya. Tapi ini kursinya masih bagus kok guys. Ya. Untuk bagian depannya dulu ya. Sini tuh ada pegangan. Tadi kan udah ada footstep. Kalau misalnya masih susah ngelangkah, ini tuh kalian bisa pegangan di sini jadi kayak lebih gampang gitu. Ataupun buat turun ini tuh membantu banget ya. Untuk door trimnya, di sini ada aksen-aksen kayunya gitu. Nih di bagian sini nih. Dan ini glossy gitu guys, mengkilap. Kalau ini belum soft touch ya dia, masih hard plastik di bagian armrestnya nih. Di bagian armrest di pintunya. Sini ada buat nyimpen koin, ini bisa banget taruh di sini. Ini untuk kacanya ya. Untuk kaca dia belum auto, tapi kalau untuk driver udah auto. Tapi yang lain masih biasa ya. Pembolok unlock juga ada di bagian sini. Kalau untuk pengaturan elektrik spionnya tuh ada di bagian samping. Ini udah elektrik, kalian bisa atur di sini. Ini untuk spion kanan, spion kiri, kalian bisa atur di sini ya guys. Kalau terus ini bagian bulat ini tuh buat atur brightness dari speedometer. Ini tinggal diputar-putar tuh, brightnessnya berubah-berubah. Jadi lebih terang ataupun kalian mau redupin ini bisa. Ini ada tulisan security tapi ini nggak bisa dipencet ya. Kita lanjut aja nih untuk bagian depannya. Untuk tampilan speedometer ini biasa sih ya, kayak bulat gitu doang, belum digital. Kilometer tadi masih 30 ribuan, tepatnya itu 35 ribu nih. 35 ribu tuh. 35.600. Bahan bakar bensin. Bensinnya ada di sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian setirnya nih. Untuk setir, ini masih agak berat gitu sih setirnya ya. Terus di bagian atasnya ini dia masih
ada aksen-aksen kayunya. Itu kayak bagian sini nih guys, di bagian door trimnya. Ini sama persis. Tapi sini bagian bawahnya tuh kulit gitu ya, jadi ini nyaman banget dipegang. Mobil ini belum dilengkapin sama cruise control maupun pedal shift ya. Di sini cuma ada tombol untuk volume. Terus ini kalau kalian pencet mode, ini tuh buat di head unitnya ya. Tuh AV. Terus kalian mau atur AUX, AM, FM. Tuh buat Bluetooth, CD. Ini kalian bisa pencet dari mode sini. Kalian displaynya ini di bagian atasnya sini nih. Tuh rata-ratanya, jam, terus suhu. Kayak gitu kalian bisa pencet dari sini. Ini displaynya munculnya di sini guys, di infonya ya. Bagian kanan ini untuk lampu, nah, fog lamp, terus lampu sen ya. Ini kalian bisa atur di sini. Kalian kiri ini buat wiper depan. Ini kalian bisa atur di sini juga. Untuk pengaturan setirnya, nah masih kayak gini ya, cuman bisa naik turun doang. Sekarang kita coba langsung jelasin ke head unitnya nih. Jeng 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 jeng. Sekarang kita ke bagian head unitnya ya. Ini untuk dashboardnya tuh dia masih pakai hard plastik ya. Ini buat yang tadi nih infonya. Kalau misalnya nggak mau pencet dari display di sini, kalian bisa atur juga dari sini nih infonya. Terus di bagian kanan nih ada jamnya nih guys. Ini untuk hours, minutes-nya. Ini kalian bisa atur di sini nih. Bisa pencet di sini. Untuk layarnya dia udah touchscreen ya. Tuh, udah touchscreen. Terus pakai AUX, USB juga bisa di sini. Ataupun pakai Bluetooth, ini udah support Bluetooth juga. Tuh, ini udah connect Bluetooth. Kalian bisa atur di sini ya guys. Tuh. Ini Navi udah bisa, media, telepon, settings, ini kalian bisa atur semua di sini. Kalau bagian tengah ini untuk lampu hazardnya ya. Pengaturan AC-nya nih. Ini pengaturan AC-nya. AC dia udah auto ya. Ini tuh buat anginnya nih, kalian mau atur kalau misalnya kepanasan. Ini untuk temperaturnya, kalian bisa atur di sini semua. Dan ini AC-nya juga masih berfungsi dengan baik. Masih dingin, sumpah, masih dingin. Dan kalian juga banyak tuh yang nanya AC-nya kayak gimana. AC-nya tuh masih dingin, pokoknya masih berfungsi deh. Untuk bagian bawahnya, nah ini tuh ada asbak. Asbaknya di sini nih. Untuk rokoknya, buat iniin rokoknya tuh di sini nih, bagian kanan. Nah, power outletnya nih ada di bagian kiri, 12 watt. 120 volt ya. Sekarang kita ke bagian tengahnya. Kalau ini tuh buat parkir ya. Sensor parkirnya jadi bunyi-bunyi gitu, nit. Kalau ini buat rear cool AC-nya di belakang. Nih, kalian bisa pencet biar yang di belakang nggak kepanasan. Bagian tengah, ini ada 2 cup holder. Kalian bisa naruh minum di sini. Ataupun di bagian samping tuh ada guys. Nih, di bagian sini tuh ada juga, jadi lebih dekat ya buat driver. Untuk persneling dia sama ya, pakai aksen-aksen kayu gitu, wooden panel gitu. Transmisi udah pasti dia otomatis. Ini untuk rem tangannya masih manual gini. Ini armrestnya, armrest bagian tengah pun dia nggak soft touch ya, masih keras tuh, hard plastik. Ini bagian tengahnya penyimpanan ini lumayan besar sih, terus lumayan dalam juga. Ini ada remote-nya masih ada di sini. Dan untuk bagian depan nih ruang penyimpanannya ini, nah biasa ini ada buku-bukunya ya, walaupun ini mobilnya mobil tahun tua, tapi ini tuh buku-bukunya masih lengkap tuh di dalam sini, di dalam tasnya guys. Buku manual, buku servis, pokoknya ada di sini. Kita ke bagian atas. Ini untuk kaca spion di bagian dalamnya ya. Kalau bagian sini tuh nggak ada kacanya nih, itu nggak ada kacanya. Tapi kalau di bagian penumpangnya ini udah dilengkapin sama kaca ya. Tapi nggak ada lampunya, kaca doang. Ini bagian tengah buat naruh kacamata biar nggak patah ya. Ini juga udah ada 2 lampunya. Untuk seling atasnya ini tuh juga masih bersih banget ya. Nah, ini untuk kursi bagian tengahnya nih ya. Ini seater baris kedua.
Ini tuh untuk legroomnya luas banget ya. Ini kan yang tadi kursi depan udah diatur ya. Ini tuh masih segini nih space-nya, masih jauh banget. Dan enaknya Fortuner itu di bagian penumpangnya ini tuh nyaman banget karena dia tuh nggak naik gitu kursinya. Untuk headroom masih segini, masih lumayan lah ya, nggak mentok-mentok banget. Tapi ini tuh AC-nya di depan banget, gila. Bisa dinyalain tuh kayak langsung nyosor gitu ke sini. Tuh bagian tengah nih ada TV-nya. Nah ini kalian bisa atur nih TV-nya di sini. Kalau nggak mau dipakai dilipat aja juga bisa. Ini sama ya, ada pegangannya juga. Untuk bagian pintunya sama ya, dia belum soft touch, jadi dia masih hard plastik gini. Bagian bawah ada cup holder. Untuk kursi sama, dia masih pakai leather seat. Di bagian tengahnya ini armrestnya, tapi nggak ada cup holdernya ya, karena cup holdernya tuh ada di bagian bawah sini nih. Tuh, ada di bagian bawah. Jauh juga ya, jadi kalau aus ngambilnya di sini gitu guys. Ini juga nggak terlalu banyak ya mobil ini tuh. Ini cuma ada penyimpanan, kan bisa naruh-naruh handphone ataupun majalah, kalian bisa taruh di sini. Nah ini untuk kursi bagian belakangnya ya. Ini tuh lumayan nyaman ya, walaupun legroomnya ini agak sempit, tapi ini masih oke banget. Ini masih cukup nyaman ya, untuk orang dewasa tuh nggak mentok-mentok banget lah ya. Di bagian belakang juga nggak ada apa-apa ya, cuman di bagian tengahnya ini ada lampunya. Juga udah dilengkapi sama seat belt. Dia cup holder cuma ada di bagian kiri ya. No, tapi ini bisa dijadiin cup holder juga sih. Tapi bentuknya kotak gitu guys. Nah, jadi gimana nih guys, kalian udah ngeliat eksterior, interior dari mobil ini. Buat kalian yang lagi nyari mobil besar buat keluarga, ini tuh cocok banget buat pilihan kalian. Untuk pajak mobil ini sendiri tuh di angka 6 jutaan, 6 juta lebih dikit lah ya. Dan OTR-nya ini nggak sampai 600 kayak pajaknya ya, di angka 6. Tapi ini tuh OTR-nya cuma 200 lebih. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofm.net, atau kalian juga bisa nih langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Oh ya guys, jangan lupa nih buat follow Instagram Angel @angel_autofm. Kalian bisa juga tuh ngeliat katalog-katalog terupdate di situ. Terus jangan lupa juga nih guys, yang terakhir kalian buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye! I know it's a game. I'm not